Persyaratan sumber zaman bagi nasab dan sejarah adalah mutlak bagi siapa saja orang yang ingin meneliti kesahihan nasab dan sejarah. Karena Imam Malik mendidik Imam Syafi'i bukan dengan doktrin kebarokahan mengikuti guru. Apakah Imam Syafi'i itu su'ul adab ke Imam Malik? Ya kan tidak bisa begitu. Makanya ilmu itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga bagi budak-budak imigran Yaman. Semoga sehat selalu. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, judulnya Kitab Sezaman adalah mutlak untuk meneliti kesahihan nasab. Teman-teman bisa membacanya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi atau bisa mengikuti bagaimana saya membaca dan mengomentari sedikit. Mengenai Kitab Sezaman, bagaimana nalarnya, bisa teman-teman tonton video saya yang berjudul Kitab Sezaman. Saya sematkan linknya juga di kolom deskripsi dan di card di sini ya. Secara epistemologis, ilmu nasab adalah merupakan cabang ilmu sejarah, historiografi yang sudah matang dari sebuah sejarah dan nasab yang hari ini kita kenal. Terkadang sebenarnya adalah cipta kondisi dari proyek masa lalu dari mereka yang memiliki otoritas dan sumber daya dari komunitas yang diuntungkan dengan historiografi tersebut. Fabrikasi kisah-kisah keagungan seorang tokoh masa lalu, baik dari peran-peran heroisme di medan perang, maupun peran keagamaan sampai keramat-keramat wali yang difabrikasi sedemikian rupa, serta falsifikasi data-data pendukung, adalah dua cara yang lazim digunakan para pemalsu nasab dan sejarah demi mencapai tujuannya. Cipta kondisi tersebut bertujuan untuk mencapai posisi penting dalam kawasan di mana historiografi itu dibentuk, lalu dijadikan sebagai legitimasi bagi sebuah otoritas kepemimpinan baik politik maupun sosial keagamaan. Nah, kalimat ini adalah juga menjelaskan mengapa makam-makam itu dibegal, sejarah dibelokkan, nasab-nasab dibelokkan. Tujuannya adalah untuk mencapai posisi penting dalam kawasan di mana historiografi itu dibentuk, lalu dijadikan sebagai legitimasi bagi sebuah otoritas kepemimpinan baik politik maupun sosial keagamaan. Hal ini juga sudah saya jelaskan di video Clandestine Jahat Habib Ba'alawi. Tidak hanya sampai di situ, hasil cipta kondisi itu akan dapat dirasakan bukan hanya untuk pelaku tapi juga untuk anak keturunannya. Biasanya, cipta kondisi yang berupa fabrikasi sejarah dan falsifikasi data itu dilakukan oleh sebuah komunitas pendatang di suatu kawasan atau imigran, atau oleh komunitas lokal yang leluhurnya tidak mempunyai peran-peran penting di masa lalu dalam sejarah kawasan tersebut. Sistem demokrasi yang memberi ruang yang sama bagi seluruh anak bangsa untuk tampil mengekspresikan potensi maksimal dan prestasi mereka tanpa dilihat kesejarahan leluhurnya, kadang tidak membuat sebagian elemen percaya diri untuk bersaing dengan elemen lainnya tanpa mengkapitalisasi unsur-unsur dari sisa-sisa feodalisme yang primitif. Jadi imigran-imigran Yaman itu sakjane ya wong sing mindernya keterlaluan. Di saat yang sama, adanya tafsir-tafsir keagamaan yang terlanjur diterima oleh sebagian faham keagamaan, misalnya tentang memberi penghormatan lebih terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW, adalah salah satu faktor yang memicu adanya usaha fabrikasi dan falsifikasi dari nasab dan sejarah leluhur. Tetapi jangan khawatir, kebenaran mempunyai jalan yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengawal manusia agar tidak dapat disesatkan oleh para pelaku pemalsuan tersebut. Di antaranya adalah teori Kitab Sezaman dalam menakar kesahihan nasab dan sejarah. Para ulama nasab dan sejarah telah membuat pola uji kesahihan sebuah nasab dan sejarah dengan cara apakah klaim nasab dan sejarah dapat dibuktikan dengan sumber sezaman atau yang mendekatinya atau tidak. Jadi sumber sezaman tidak harus kitab dalam bentuk kitab, tetapi sumber. Dia bisa artefak, peninggalan sejarah, dan lain sebagainya. Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitabnya Rasail fil Ilmul Ansab halaman 183-184 mengatakan tentang cara mendeteksi kesahihan nasab dengan kitab sezaman. Maka sesungguhnya Allah menyiapkan bagi setiap masa para tanda kutip abdal dalam agama. Para abdal itu dalam kurung ada dalam setiap ilmu dan hakikat yang ada dalam orbit agama. Maka cara Al-Habr, orang alim, yang al-badal, ulama utama dalam setiap masa, dalam memverifikasi silsilah dan mengungkap kepalsuannya adalah dengan meneliti silsilah dan mengkajinya dengan kajian yang sempurna dan terintegrasi dari segala aspek sebagai berikut. 1.
Ia mempelajari silsilah yang disajikan kepadanya dengan kajian nasab yang murni, mengamati dengan seluruh indranya, mengklasifikasikan dan menyusun data-data dan informasi-informasi, merangkum pemikiran-pemikiran dan menerapkan pengalamannya. Kajian ini, bagaimanapun juga, baik dalam silsilah yang benar maupun dalam kurung silsilah yang hanya pengakuan, berlangsung melalui tahapan-tahapan yang dalam kurung biasa dijalankan oleh seorang ahli nasab yang muhakik, yaitu yang menetapkan berdasarkan dalil, yaitu A. Penelitian nasab, yaitu ia menulis nasab secara mubassat, ditulis dari ayah ke anak atau top down dalam satu waktu, dan membuat musajjar, susunan pohon nasab dari anak ke ayah atau bottom up, dalam waktu lainnya dan seterusnya. B. Ahli nasab dalam kurung peneliti menghitung dalam kurung ada berapa tobakot lapisan silsilah itu, lalu memperkirakan tanggal lahir dan kematiannya masing-masing. Jika tidak diketahui, ini bagi silsilah orang non-Alawi. Jika ia Alawi, biasanya tanggal lahir dan wafat tercatat rapi. Lalu membagi tobakot tersebut dengan periode waktu atau tahun hidup yang ditempati silsilah tersebut, dan menguji keabsahan setiap tobakot dalam kurung silsilah tersebut dengan sumber-sumber kitab atau yang lainnya yang dapat dipercaya semaksimal mungkin, hingga tobakot terakhir yang dapat diuji kesahihannya dan ditakhrij dari sumber-sumber tersebut. C. Ketika nasab itu sahih untuk seseorang atau suatu kelompok, maka ahli nasab akan memperbaiki cacat yang terjadi di dalam silsilah itu, jika ada. Jika ada cacat maksudnya. Tapi sahih, tapi ada cacat. Dan jika nasab itu nasab yang benar, bukan nasab yang dusta. Jika nasab itu dusta, maka tidak akan bisa diperbaiki, didobiti, dalam kurung diluruskan, dalam kurung tidak akan pula dapat dicari referensinya dari sumber-sumber khusus itu, serta tidak dapat dimuqabalah atau dihadapkan dengan sumber-sumber itu. Dari kutipan penulis di atas, jelaslah bagaimana narasi yang dibangun oleh para pembela nasab Ba'alawi, bahwa tidak ada ahli nasab yang mensyaratkan adanya kitab sezaman. Pernyataan itu tidak benar. Persyaratan sumber sezaman bagi nasab dan sejarah adalah mutlak bagi siapa saja orang yang ingin meneliti kesahihan nasab dan sejarah. Pesantren-pesantren kita harus melangkah lebih maju dalam pemikiran keagamaan. Bukan hanya dalam bagaimana mempertahankan legasi yang baik, tetapi bagaimana mengambil peran dalam mengembangkan sesuatu yang baru yang lebih baik. Kita juga harus mulai memperkenalkan pemikiran-pemikiran yang progresif kepada santri kita. Pemikiran-pemikiran yang akan mengangkat harkat keagamaan, pemikiran-pemikiran yang akan mengangkat harkat kemanusiaan mereka sebagaimana manusia merdeka yang melekat akal budi yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang sempurna. Sebagaimana Imam Malik mempunyai santri Imam Syafi'i, Imam Malik adalah guru yang berhasil mengangkat Imam Syafi'i menjadi salah satu manusia utama di muka bumi ini. Kenapa? Tanda tanya. Karena Imam Malik mendidik Imam Syafi'i bukan dengan doktrin kebarokahan mengikuti guru, tetapi mendidiknya agar Imam Syafi'i mampu menemukan hakikat kebenaran yang diyakininya sebagaimana gurunya telah mencapai derajat itu. Walau dengan itu, muridnya kemudian mempunyai kesimpulan yang berbeda dengan gurunya dalam memahami kebenaran yang diyakini. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mengenai su'ul adab kalau tidak mengikuti manhaj guru, itu kan ada ponpes itu yang begitu kan, kita takjim mengikuti ulama-ulama terdahulu, kemudian dilekatkan dengan su'ul adab. Itu sebenarnya sudah dijawab oleh Gus Abbas Buntet sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Jadi sebenarnya isu semacam ini adalah bukan isu framing semacam itu atau pemikiran-pemikiran semacam itu sudah ketinggalan kereta sakjane. Cuma ya tidak apa-apa dibahas lagi kan. Yaitu bahwa Imam Malik punya Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Kemudian kata Gus Abbas Buntet, apakah Imam Syafi'i itu su'ul adab ke Imam Malik? Ya kan tidak bisa begitu. Makanya ilmu itu kan semakin bertambahnya informasi yang didapat, penelitian yang didapat, kemudian semakin kompleksnya informasi, penelitian, dan pergerakan dinamika
sosial serta ilmu pengetahuan, maka keputusan-keputusan di masa depan bisa jadi akan berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya, karena sumber daya informasinya berbeda dan realitasnya juga berbeda. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.